Konstelasi politik mulai dinamis seiring safari politik yang gencar dilakukan partai-partai. Dalam seminggu, Ketua Umum Partai Golkar menggelar pertemuan dengan beberapa ketua umum partai, mulai dari Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, hingga Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Golkar tengah menggagas koalisi besar dengan menggandeng sejumlah partai, salah satunya PKB. Berapa besar peluang koalisi besar yang digagas Golkar ini akan terwujud? Mas Hanta Yuda, Direktur Eksekutif Poltreking sudah bergabung. Ini kita bicara bagaimana manuver Partai Golkar menggagas koalisi besar dalam satu minggu. Kemudian Partai Golkar menggelar pertemuan ataupun safari politik dengan banyak ketua umum partai, dengan Pak Prabowo, Muhaimin Iskandar dan juga AHY. Yang kami dapat informasinya sebetulnya Pak Erlangga menawarkan menjadi cawapresnya Pak Prabowo, atau Mas AHY jadi cawapresnya Pak Erlangga, atau Gus Muhaimin menjadi cawapresnya Pak Erlangga. Apakah kemudian Mas Hanta melihat bahwa manuver Golkar membentuk koalisi baru di luar KIB dan KKIR ini karena memang kesulitan mencari pasangannya Pak Erlangga dalam kontestasi Pilpres 2024? Ya, Rifana, kalau koalisinya adalah koalisi kandidasi, sekedar mengusung percapresan, pasangan capres-cawapres, saya kira Golkar posisinya sangat strategis ya. Dia bisa menjadi kebutuhan komplementer untuk melengkapi sebuah koalisi. Golkar dengan PKB sudah cukup, Mas Nusron dan sudah bergabung itu sudah cukup. Tinggal siapa capres-cawapres. Golkar dengan Nasdem juga bisa, kalau kita bicara koalisi perubahan, Golkar dan Demokrat juga sudah cukup. Dan PKB juga termasuk kalau dengan partai mana. Tetapi di luar itu, semua partai menurut saya juga mengkalkulasi potensi kemenangan. Bahwa betul setiap partai menginginkan insentif politik elektoral, kotel efek untuk mendapatkan dampak kepada partainya, tapi juga peluang kemenangan. Nah, seperti Nana katakan tadi, karena itu yang paling mungkin berkoalisi dengan Golkar dalam hal ini, aspirasi menjadikan Mas Erlangga Hartarto untuk menjadi cawapres misalnya, itu mungkin akan menjadi prioritas. Nah, dari dinamika yang sedang bergerak ini kalau saya lihat pergerakan yang dilakukan dua partai ini masih dalam suatu benang koalisi besar ya, atau yang mengusung Prabowo. Nah, realitasnya hari ini Rifana ada tiga pusaran koalisi itu berpusar pada kekuatan elektabilitas. Kalau kita bisa capres, ada tiga potensi sekarang: Prabowo, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Nah, kalau secara dua partai ini saya melihat lebih besar potensinya sedang bergerak melakukan bagian dari porosnya Prabowo Subianto, meskipun bisa terpental kemana-mana dari berbagai perspektif. Misalnya pergerakan Golkar bertemu dengan Demokrat, dengan Nasdem, bisa juga Erlangga menjadi Anies. Tapi lebih kuatnya saya lihat memang ada potensi mengajak bergabung ke dalam koalisi besar yang ingin dibangun oleh Erlangga, Golkar, PKB dan Gerindra ya saya kira. Nah, cuma dari partai ini nanti ada komplikasi politiknya, ada tantangan, kerumitan politik yang muncul ketika menentukan cawapres. Kalau capresnya terlalu rumit untuk memprediksi bahwa pastilah Prabowo Subianto karena elektabilitasnya. Nah, cawapresnya Caimin mengincar posisi yang sama, Erlangga membidik posisi cawapres juga. Belum lagi nama-nama di luar ketua umum partai ini. Nah, ini jadi saya kira tantangannya. Nah, koalisi besar dalam makna ini saya kira koalisi pendukung Prabowo minus PD Perjuangan dan P3. Nah, bisa tiga. Apakah nanti mereka akan berhasil melepaskan salah satu partai yang mengusung Anies Baswedan, kemudian skenario yang muncul bisa jadi seperti yang kita duga skenario all the president means, hanya dua, Ganjar dan Prabowo, tapi bisa jadi akan ada tiga, Prabowo, Ganjar, dan Anies Baswedan, atau yang ketiga tadi ada potensi yang harus kita buka, meskipun peluangnya belum begitu besar, ada poros baru yang muncul, di luar capresnya Ganjar, di luar Prabowo, di luar Anies. Nah, ini yang di luar yang lebih ekstrim ya, muncul seorang capres, meskipun potensi yang terakhir menurut saya tidak begitu besar. Itu tadi ini kerumitan yang disampaikan oleh Mas Hanta. Mas Hanta, ini pernyataannya Mas Huda keras sekali loh kalau menurut saya, bahwa 1 tahun KKIR, Gerindra dan PKB sudah bergabung. Kami harap Golkar harus menghormati apa yang sudah kami. Itu keras sekali loh Mas Hanta. Ini kerumitan yang Mas Hanta bilang ya. Itu yang saya maksud. Itu yang saya maksud, kerumitan. Kalau tidak berhati-hati, ini kerumitan tapi sekaligus kerentanan. Kalau tidak berhati-hati justru bisa merusak hubungan koalisi. Tapi kalau ternyata berhasil kan bisa menjadi kekuatan besar. Nah, seperti saya katakan tadi, memang sejak awal Gerindra dan PKB seperti Mas Saiful Huda katakan tadi itu memang lebih awal
Nah ini yang saya kira tantangannya di sana. Tapi sebelum ke cawapres, meskipun di sana soal yang paling krusial, yang terkonfirmasi adalah ini koalisi capresnya kelihatannya ada Prabowo Subianto. Meskipun kalau kita bicara Golkar maupun PKB ada potensi juga bergabung dengan Ganjar. Tapi saya lihat Ganjar dan PD Perjuangan tidak lebih besar mengharapkan bergabungnya Golkar dalam hal ini ke koalisi itu. Karena mereka sering mengatakan butuh nasionalis religius. Mungkin mereka lebih perlu P3 dan PAN. Nah, dalam konteks ini lebih realistis bagi Golkar, lebih potensial memang bergabung sama Pak Prabowo. Apalagi punya kedekatan dan kita lihat komunikasinya semakin intens Prabowo dengan senior-senior Partai Golkar. Apalagi Pak Prabowo juga alumni Partai Golkar juga. Saya kira punya kedekatan secara emosional. Meskipun tadi Nana juga sempat menyebutkan kemungkinan beririsan dengan koalisi perubahan yang saling tarik-menarik. Tapi di luar dua tadi, koalisi perubahan, koalisi Ganjar, yang paling kita bisa baca, memang ini sedang bekerja upaya untuk memperkuat koalisinya Pak Prabowo. Kalau dalam istilahnya para politisi dalam koalisi ini, koalisi besar. Nah ini yang saya kira yang sedang dibangun oleh partai-partai ini. Meskipun seperti Mas Nusron katakan, iyalah pastilah. Nanti bulan Oktober sudah selesai urusannya. Tapi kan kita bicara dinamika hari ini sampai dengan penutupannya itu Mas Nusron, pasti dinamis lah. Pasti Pak Erlangga membutuhkan ingin jadi cawapres, wajar dong kalau Pak Erlangga jadi cawapres. Itu pun sudah diturunkan dari keputusan DPP Golkar mengusung Pak Erlangga itu capres. Ya. Nah, Gus Muhaimin juga begitu. Ada nama-nama juga nanti di luar beliau berdua sebagai ketua umum. Ada nama-nama di luar partai politik akan masuk wilayah cawapres. Nanti disinilah peran-peran mereka bisa jadi salah satunya akan jadi cawapres atau salah dua-duanya mengalah memberikan kepada orang lain jadi cawapres, kita tidak tahu. Inilah yang saya maksud adalah dinamikanya. Tapi yang paling penting, paling tidak potensi koalisi ini sudah punya lawan. Kompetitor, kemungkinan bergabung. Dan satu lagi Nana, kemungkinan koalisi Pak Prabowo ini membangun koalisi besar, tadi ada pertemuan 6 partai bersama dengan Pak Ganjar, itu kecil kemungkinannya per hari ini. Kenapa makin kecil? Karena elektabilitas Mas Ganjar dan Prabowo sama kuatnya kompetitif. Yang kedua, sehingga mereka semakin kuat, kecuali salah satu turun. Ada yang mengalah jadi cawapres, mungkin bergabung. Yang kedua, kalau Anies Baswedan tiba-tiba elektabilitasnya trennya naik, nah itu juga memaksa membangun koalisi besar, koalisi partai-partai dalam pemerintahan. Nah per hari ini kita tidak melihat potensi itu. Kedua-duanya berpotensi menang, bahkan di putaran kedua sementara yang berpotensi Prabowo dan Ganjar. Ini yang menyebabkan Pak Jokowi relatif merasa aman kalau ini yang akan bertarung. Nah tinggal yang menarik untuk dibaca ya manuver ya, seperti judul diskusi kita ini, Golkar dan PKB sebenarnya yang sedang berusaha menggeser beberapa partai. Ini masih dinamis. Oke, Mas Hanta singkat saja. Tapi kalau kita banyak mendengar informasi ini sebetulnya hanya silaturahmi saja, ingin memberikan pesan politik begitu dari Golkar dan juga PKB. Silaturahmi ya pasti normatifnya. Tapi dua hal, mereka partai-partai ini memang sedang melakukan komunikasi politik satu sisi. Ini mengirim pesan bargaining nggak? Juga sedang meninggikan posisi tawar juga. Ya? Golkar dengan mana posisi tawarnya makin tinggi. PKB juga begitu. Pak Erlangga, Mas Nusron ini bisa bikin poros sendiri. PKB juga bisa poros sendiri di luar poros-poros yang kita sebut. Artinya posisi tawarnya kalau bicara soal boarding pass, soal tiket partai, mereka adalah partai-partai yang cukup menentukan peta koalisi. Jadi kedua partai ini baik Golkar dan juga PKB sedang melakukan manuver-manuver, terutama Golkar ya, sebagai partai terbesar kedua di tanah air perlu memberikan pesan politik ataupun warning begitu ya untuk high call ataupun penawaran tertinggi karena sampai saat ini kesulitan. Kira-kira gitu kata Mas Nusron. Ya karena ini kesulitan sekali kayaknya mendapatkan pasangan begitu. Tapi kita tunggu nanti ujungnya manuver Golkar akan berlabuh kemana karena kita dengar ada beberapa pertemuan politik yang sedang digagas juga oleh Golkar dengan koalisi perubahan. Nanti kita lihat sama-sama. Terima kasih sekali 3 orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada Nusron Wahid, politisi Partai Golkar, ya. Oke, terima kasih. Wasekjen PKB, Mas Saiful Huda dan juga Mas Hanta Yuda.